Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang cerita ini berawal saat Ria duduk di bangku SMP. Pada saat itu, mamanya tidak sempat memasak karena buru-buru pergi keluar kota. Sehingga ia harus membeli makanan matang untuk menu makan malam. Ria pun mencari warung yang menjual makanan khas suku Batak atau disebut lapo. Di saat itulah, ia bertemu dengan seorang anggota TNI. Lelaki tegap itu tersenyum ramah padanya. "Apa kamu orang Batak, Dek?" tanya lelaki itu so akrab. Mungkin karena wajah Ria seperti dari suku Batak, sehingga ia menanyakannya. Selain itu, ia juga membeli makanan khas Batak. Ria hanya menganggukkan kepala dengan acuh, lalu segera bergegas dengan terburu-buru. Tidak disangka, di hari Minggu saat beribadah di gereja, Ria kembali bertemu dengan lelaki tersebut. Tampak sosok itu sedang berbicara dengan mamanya, dan mereka seperti sudah pernah bertemu sebelumnya. Ketika melihat kedatangan Ria, si mama langsung memanggil. "Ria, ini Sandi," ucap mamanya memperkenalkan. Bagi Ria, nama tersebut tidaklah biasa untuk orang Batak, yang kebanyakan bernama Togar, Ronggur, Sahat, atau yang lain. Rupanya Sandi bisa menebak pikiran Ria. Dia langsung nyeletuk kalau nama itu diberi oleh bidan yang membantu proses kelahirannya. Hal itu dilakukan sebagai penghargaan yang diberikan mamanya, karena ia tidak terlahir selama 2 hari. Jadi bidan itu dianggap sebagai penolong yang bisa membantu melahirkan dia. "Aku Maria." Ria menyebut namanya. Cukup lama Sandi memandang wajah polos Ria. Si mama menjelaskan bahwa Sandi ternyata bertetangga dengan kakek nenek Ria. Karena kakek adalah seorang kepala adat di kampung, jadi banyak yang mengenalnya. Meski agak canggung, namun Ria coba meladeni obrolan lelaki tegap itu. Satu bulan telah berlalu dari perkenalan itu. Sekarang Sandi menjadi lebih akrab dan sering datang ke rumah Ria. Mama Ria juga sering membawakan bekal untuknya jika kembali ke mes. Kota tempat tinggal Ria adalah kota Surabaya, sedangkan Sandi berada di Singosari, Malang. Karena ada pelatihan dan seminar, maka Sandi berada di Surabaya untuk 2 minggu ke depan. Hal itu pun dipergunakan Sandi untuk lebih dekat dengan keluarga Ria, dan dari situlah awal mula Ria menjadi lebih dekat dengannya. Tepat di hari 13, di mana besok Sandi akan kembali ke Singosari. Seperti apa yang dilakukan beberapa hari kemarin, ia berkunjung untuk makan malam di rumah Ria. Mama Ria juga sudah membuat masakan spesial untuk dibawa ke Singosari, di mana makanan itu bisa awet beberapa hari asal dipanaskan kembali. "Kasihan, tidak ada keluarganya di Jawa," ucap Mama Ria sambil menyiapkan makanan tersebut. Setelah acara makan malam, dengan penuh karisma, Sandi berbicara pada Mama Ria bahwa ia ada rasa pada Ria dan ingin menjalin hubungan khusus dengannya. Si Mama menyerahkan sepenuhnya pada Ria, toh bisa saling kenal dulu. Ria tidak menyangka kalau Sandi berucap seperti itu. Memang, selama ini ia sudah mulai menyukai sosok TNI itu. Tapi baginya, ini bukanlah waktu yang tepat untuk menjalin kisah asmara. Yang mana umur Ria baru 15 tahun dan tidak pernah sekalipun berpacaran. Hanya belajar dan belajar. Sementara mamanya adalah sosok yang sangat ia cintai dan yang ia punya satu-satunya saat itu.
Ayahnya meninggal saat Ria berumur 8 bulan karena kebakaran yang terjadi di bengkel milik ayahnya sendiri. Kala itu, sang ayah pergi membeli peralatan bengkel, termasuk bensin berliter-liter. Kebetulan saat itu ada orang yang akan menservis mobilnya. Karena sang ayah tidak ada, jadi Mamak menyuruhnya untuk menunggu. Om Binsar, paman Ria, saat itu yang baru seminggu dari kampung dan baru belajar pada ayah meyakinkan Mamak bahwa ia bisa membetulkan mobil itu. Mamak Ria sudah menolak, tapi Om Binsar ngotot kalau ia sudah menguasai teknik montir mobil. Sayang kalau pelanggan itu pergi, akhirnya Mamak Ria menyerahkan semua pada Om Binsar. Beberapa saat setelah Mamak masuk hendak menyusui Ria, tiba-tiba terdengar teriakan dari Om Binsar. Disusul kemudian dengan teriakan ayah Ria. Mamak Ria yang terkejut segera bangkit untuk memeriksa. Namun sebuah ledakan besar membuat si Mamak mengurungkan niat. Melihat api yang mulai masuk rumah, segera Mamak keluar sambil berteriak minta tolong. 2 minggu kemudian ayah Ria meninggal dunia di rumah sakit. Sedangkan Om Binsar terselamatkan dengan banyak bekas luka bakar di badannya. Harta benda habis tak tersisa, karena rumah serta bengkel itulah satu-satunya kekayaan milik keluarga Ria. Mamak Ria akhirnya kembali ke rumah orang tuanya. Pada saat itu, kakek Ria belum diangkat menjadi tetua adat, tapi masih bekerja sebagai guru SD, dengan gaji tidaklah seberapa. Hal itu membuat Mamak Ria bekerja keras untuk membantu mencukupi kebutuhan. Dengan terpaksa, si Mamak menjadi penjual kayu bakar untuk menambahi pemasukan. Hingga tiba saat ada surat untuk pembayaran pajak kuburan ayah Ria. Mamaknya segera memberitahu mertuanya, yakni ibu dari ayah Ria. Namun jawaban mereka sungguh keterlaluan. Kalau sudah mati, ya mati. Maria tidak akan tahu tentang hal itu. Ucapan ketus itulah yang didapat Mamak Ria. Pada akhirnya, karena pajak menunggak, Mamak juga kesulitan bahkan tidak mampu untuk membayar. Makam ayah Ria pun diratakan untuk dijadikan sebuah proyek. Dari perjalanan hidup itulah, Ria sangat sayang dengan mamaknya. Ia anggap bahwa si Mamak adalah segalanya. Perintahnya adalah hal yang tidak akan pernah bisa ditolak, termasuk jika harus menjalin hubungan dengan Sandi. Terserah Mamak sajalah, ucap Ria sambil tersenyum setelah beberapa saat terdiam. Terlihat Sandi ikut tersenyum senang. Ia pun berjanji akan sabar menunggu. Dan jika Ria benar-benar sudah siap, maka ia akan meresmikan hubungan tersebut. Satu tahun kemudian, Sandi menyematkan cincin pada Ria melalui bibinya. Pada saat itu Sandi tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan pendidikan 3 tahun. Sehingga bibinya yang datang untuk melamar Ria sebagai perwakilan orang tuanya. Mamak Ria yang kala itu bekerja menjual pakaian bekas di pasar merasa sangat gembira. Ia yakin kalau masa depan Ria akan bahagia dengan bersuamikan seorang letnan. Namun tanpa terduga, Mamak Ria menikah saat ia berada di kelas 2 SMA. Padahal si Mamak tidak pernah memperkenalkan ayah tirinya itu padanya. Hal itu membuat Ria terpukul saat itu. Ia merasa kalau si Mamak akan meninggalkannya. Di mana cinta mamaknya pasti akan terbagi. Dan dukanya itu sedikit banyak menjadi kenyataan. Perhatian si Mamak tidak lagi seperti dulu. Bahkan Ria merasa rindu pada mamaknya. Meski setiap hari masih bertemu. Ia rindu pelukan dan cuitan mamaknya yang tidak didapat setelah menikah. Jiwa Ria pun berontak. Ia potong rambut dari sepunggung menjadi model laki-laki. Disusul kemudian, ia pergi dari rumah tanpa memberi kabar. Ria memutuskan menginap di rumah temannya yang bernama Melisa. Sudah 3 bulan ini ia cukup dekat dengan temannya itu. Yang mana Lisa juga hidup seorang diri di rumah besar dan mewah. Ternyata selama ini, Lisa yang dikenal tajir itu juga merasa stres dengan kehidupannya. Itu terjadi sekitar setahun lalu semenjak orang tuanya bercerai. Baik ayah maupun ibu sama sekali tidak memperhatikan dirinya. Dengan egois, mereka memilih tinggal di rumah lain.
dan mencukupi kebutuhan Lisa hanya dengan harta. Karena tidak ada kasih sayang itulah yang menjadikan Lisa menjadi tidak terkendali. Lisa yang kesepian mengajak Ria menginap di kediamannya. Semalam berada di sana, Lisa mempunyai rencana untuk berpesta kecil-kecilan, sehingga ia mengajak Ria bermalam di villa milik orang tuanya di kawasan Kota Batu. Melihat kawannya begitu asik dan liar, membuat Ria terpengaruh. Mereka makan, berjoget, dan disinilah Ria belajar merokok untuk yang pertama kali. Selain itu, kawan-kawannya juga mengajak menenggak minuman keras. Namun Ria menolak. Meski jiwanya sedang goyang, ia masih tahu batasan-batasan yang harus dilakukan. Ia hanya menghisap rokok sambil melihat kawan-kawannya asik berjoget dalam pengaruh minuman keras. Ketujuh kawannya itu semua adalah perempuan. Mereka yang terlahir dari keluarga kaya raya juga terbiasa merokok, minum, dan berpesta. Meski terlihat bersukaria, tapi mereka tidak merasakan kebahagiaan. Harta bukanlah satu-satunya yang bisa memberikan kenyamanan. Justru dengan harta itulah mereka bisa terjerumus ke dalam keburukan. Mereka menggunakannya ke dalam sesuatu yang keliru, yang membuat mereka merasakan kebahagiaan sesaat, dan kemudian akan menyesal dalam keterpurukan. Malam pertama di villa pun terlewati. Rencananya, mereka akan berada di sana selama 3 hari. Di keesokan pagi, saat Ria masih terlelap, datanglah mamak beserta ayah tirinya, yang juga Sandi dengan kulit yang menghitam, ikut serta bersama mereka. Untuk pertama kali Ria ditampar oleh mamaknya. Ia sangat marah saat melihat Ria tertidur dengan pakaian yang minim. Terlihat pula puntung rokok dan botol minuman keras berserakan. Ada apa denganmu, Ria? Kamu itu sudah kelewatan, ujar mamaknya penuh kemarahan. Saat itu pula Ria dibawa pulang. Gadis yang beranjak remaja itu hanya bisa terdiam sambil menunduk. Belum lagi mata Sandi yang menatap tajam, seakan ada rasa terkejut bercampur kasihan. Rupa-rupanya, Sandi dikabari oleh si mamak saat pergi dari rumah. Dari Sandi pula lah keberadaan Ria terlacak. Berbeda dengan Sandi yang hanya terdiam, si mamak terus menangis sambil meracau di dalam mobil. Sementara sang ayah tiri dengan sabar berusaha menenangkannya. Di sisi lain, Ria merasa menyesal telah membuat mamaknya menangis. Air mata kesedihan yang tidak pernah disaksikan selama ini. Ria merasa sangat bersalah. Saat itulah, ia putuskan untuk tidak membuat mamaknya menangis lagi. Mungkin menikah adalah pilihan terbaik bagi si mamak. Dan sebisa mungkin, Ria akan menerima keadaan. Setelah kejadian itu, Ria berusaha kembali menjadi dirinya yang dulu. Sandi meyakinkan bahwa kasih sayang mamak tidaklah berubah. Sebagai ibu, ia tentu tidak akan membiarkan anaknya bersedih. Hanya saja masalah waktu. Jika ada waktu luang, pasti si mamak akan membagi dengannya. Terima kasih, Bang. Kamu telah membuat hatiku lebih tenang, ucap Ria sebelum Sandi beranjak pergi. Kekasihnya itu akan kembali melanjutkan pendidikan yang baru separuh jalan. Melihat tingkah laku Ria yang kembali membaik, akhirnya si mama ikut sang suami tinggal di Jakarta. Berjanjilah, Ria, berjanjilah. Kalau kamu tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu, ucap si mamak dengan sedikit kekhawatiran. Ria memeluk erat mamaknya sambil mengucap janji. Ia tidak ingin mengecewakan untuk yang kedua kali. Sejak saat itu, Ria tinggal di asrama sampai selesai masa SMA. Mamaknya selalu mengirim uang bulanan beserta surat tanda kerinduan. Walau jumlah uang itu tidak seberapa, namun dengan dibantu Sandi, ia masih bisa memenuhi segala kebutuhan. Selama itu pula, Ria dengan tegas menjauh dari Lisa juga kawan tajir lain. Ia memilih kawan yang bisa membantu memberikan keceriaan tanpa jalan keburukan. Hari-hari Ria mengalir dengan indah. Setiap kali datang surat dari mamaknya, ia selalu menitikkan air mata bahagia. Meski rindu berat, tapi ungkapan kasih sayang lewat tulisan itu mampu mengobati.
Begitupun dengan Sandi, lelaki calon pendampingnya itu juga sering berkirim surat. Ungkapan kerinduan yang mendalam membuat Ria tenggelam dalam asmara. Baginya, Sandi adalah sosok penyelamat dalam hidup, yang mampu membuat ia selalu tersenyum dalam melangkah. Setelah tamat SMA, Sandi mengajak Ria menemui orang tuanya. Melihat sikap Ria yang tampak sudah dewasa, keduanya menyarankan agar segera melangsungkan pernikahan. Bahkan mereka merencanakan acara tersebut dilaksanakan secara adat. Namun Ria menolak usulan itu. Ia beralasan masih ingin kuliah hingga menjadi seorang ahli sastra. Sandi pun mendukung kemauan Ria, yang pada akhirnya ia berhasil meyakinkan ayah dan ibunya, sehingga rencana pernikahan pun diundur. Ria merasa bersyukur memiliki calon pendamping yang mengerti dan memahami dirinya. Ria yang masih tinggal di asrama di Surabaya memutuskan ikut ujian perguruan tinggi negeri. Ia tidak memberitahu orang tuanya saat ikut UMPTN tersebut, yang kemudian diterima di Universitas Airlangga Surabaya, jurusan sastra. Kebanggaan tersendiri bagi Ria, ia akan meraih cita-cita yang diimpikan selama ini. Namun saat berita bahagia itu disampaikan pada mamanya, justru si mamak marah besar. Merasa kalau Ria sudah sok jago, sudah bisa memutuskan masa depannya sendiri, tanpa persetujuannya. Mamak langsung menyuruh Ria untuk membatalkan berkuliah di sana, dan menyuruh mengambil jurusan keperawatan. Katanya akan layak untuk bersanding dengan Sandi. Sudah beruntung, Sandi mau menikah denganmu. Jadi tugas kamu adalah harus sejajar dengan dia. Paling tidak menjadi bidan atau menjadi seorang perawat, ucap si mamak memaksa. Ria tidak bisa menolak. Ia pun kembali mengikuti ujian. Dan kali ini ia diterima di Universitas Negeri di Surabaya dengan jurusan keperawatan. Ia berharap mampu melewati semua dengan lancar. Satu tahun sudah berlalu. Ria tidak bisa pulang sesering mungkin ke Sidoarjo, yakni ke rumah tantenya, di mana ia disuruh oleh Mamak untuk tinggal di sana. Saat itu, Mamak baru saja melahirkan anak kembar. Meski tidak bisa mendampingi dan menengok adik kembarnya, namun Ria ikut senang mendengar kabar bahagia itu. Malam ini, sengaja Ria pulang terlebih dulu, mesti acara muda-mudi Kristen di gereja belum usai. Ada kegiatan khusus yang harus ia kerjakan bersama Ineke, teman sekampusnya. Tidak usahlah Bang, kamu lanjutkan saja acaranya, ucap Ria saat Sandi akan mengantar kembali ke asrama. Dengan naik ojek ia pun meninggalkan gereja, membiarkan Sandi menatap kepergiannya dengan penuh tanda tanya. Saat mendekati jam 11 malam, terdengar telepon asrama berdering. Beberapa saat kemudian Ria dipanggil oleh pihak asrama karena ada telepon penting untuknya. Ternyata suara di seberang adalah milik Sandi. Kekasihnya itu telah berhasil mengelabui pihak asrama demi berbicara dengan dia. Karena asrama putri itu tidak pernah mengizinkan pihak manapun menelepon, kecuali ada hal yang mendesak. Ada apa Sandi? Tanya Ria setelah pihak asrama meninggalkan gagang telepon untuknya. Sandi memberitahu kalau malam itu ia meminta izin hendak mengantarkan seorang teman perempuan. Gadis yang bernama Ulfi itu kemalaman setelah acara muda-mudi Kristen di gereja. Dan ini adalah yang ketiga kali Sandi selalu mengantarkan. Ria menghargai kejujuran Sandi akan hal itu, tapi ia juga tidak mau jika sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Pikiran kotor itu pun muncul seketika, yang membuat firasat Ria merasa tidak baik. Ada rasa cemburu yang ia rasakan. Dengan setengah marah, ia pun menyuruh Sandi agar tidak mengantar Ulfi. Disuruhnya Sandi membantu mencarikan becak, ojek, atau transportasi lain saja. Di seberang sana, Sandi masih mencoba meyakinkan Ria bahwa tidak ada transportasi di malam itu. Ia juga meyakinkan kalau hubungan di antara mereka hanyalah sebatas teman, tidak lebih.
Jadi jangan sampai Ria berpikir macam-macam. Terserah kamu sajalah, Bang. Ucap Ria disusul menutup gagang telepon. Meski ada rasa was-was, namun Ria meyakinkan diri jika apa yang diucapkan Sandi adalah sebuah kejujuran. Tidak ada hubungan apapun antara dia dengan Ulfi, gadis yang lebih cantik dan berasal dari keluarga lebih kaya darinya. Bisa saja Sandi berbalik hati karena Ulfi masih sendiri kala itu. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.